Halo Sobat Safety, selamat datang di episode terbaru dari podcast Osforum, yaitu Oscast, tempat di mana kita ngobrol santai seputar dunia K3, praktik dan motivasi diri. Nah, sebelumnya mungkin di episode yang lalu gitu ya, Sultan bukan ketemu tapi kita berdua. Jadi aku dan Sultan mau kenal dulu nih. Halo Sobat Safety, perkenalkan aku Via, dan di sini aku tentunya nggak sendirian, ditemani dengan partner kece aku ada Sultan. Boleh nih Sultan kenalan. Halo Sobat Safety, perkenalkan aku Sultan. Nah, benar banget nih, di episode di Oscars ini kita bakal bahas seputar dunia K3. Dan tentunya motivasi nih buat teman-teman yang baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa nih di episode kali ini? Nah, di Oscars 4 ini kita akan mengambil tema yaitu pengalaman magang di sektor pertambangan, Sultan. Nah, benar banget nih. Dan kita udah ada tamu spesial dari Osforum 2024 yang baru saja menyelesaikan magang di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia. Benar banget Sultan, apalagi sebagai anak K3 gitu ya. Apalagi kalau mendengar sektor pertambangan itu sangat wow banget. Apalagi kita juga akan PKL ya. Dan teman-teman kita juga banyak gitu yang ingin magang gitu di pertambangan. Apalagi nih di PT Freeport Indonesia, yang mana tadi kamu udah jelasin banget kalau ini salah satu perusahaan terbesar gitu ya di Indonesia. Boleh kita undang langsung ya narasumber-narasumber catch kita pada hari ini. Halo Kak Ismi dan juga Kak Aca. Halo Kak. Halo Sultan dan Via. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Excited banget. Semoga kita bisa di sini. Ya, apalagi ketemu-temu sama generasi-generasi dan juga ada sobat-sobat safety juga di rumah gitu ya, Mi. Halo sobat safety. Nah, mungkin kalau dari Sultan dan Via kan udah kenal gitu ya sama Kak Ismi dan juga Kak Aca. Bisa kenal nih diri Kak Ismi dan juga Kak Aca ke sobat safety sekalian. Oke, halo sobat safety. Sebelumnya perkenalkan, aku Khairunisa, biasa disapa Aca dari peminatan K3 Osforum 2024. Halo Sobat Safety, perkenalkan aku Ismi Salamusya, biasa dipanggil Ismi. Aku dari peminatan K3 Osforum 2024. Salam kenal sobat safety. Oke Kak, karena udah kenal sama sobat safety sekalian gitu ya di rumah, Via pengen tahu nih gimana sih perasaan Kak Ismi dan juga Kak Aca kemarin magang di Freeport gitu ya. Terus oh ya Kak, Via juga penasaran sebenarnya kemarin tuh Kak Aca dan juga Kak Ismi tuh satu divisi atau gimana gitu Kak? Oh, kita beda divisi ya. Kita beda divisi, benar. Kalau misalnya aku sendiri itu di divisi Mining Safety Division, Departemen Industrial Hygiene and Occupational Health. Kalau Aca sendiri? Kalau aku sendiri itu di divisi underground mining, departemennya di safety operation. Dan kemarin itu kita juga untuk mengungkapkan perasaan kita ada satu kata banget yang Freeport banget sih. Oh, boleh nih Kak, Apa tuh? kasih tahu aja Kak langsung. Iya, hotelnya Freeport gitu. Itu adalah Sincere. Wah. Jadi sincere itu ada singkatan ya. benar banget. Jadi ada safety, Integrity, commitment, dan juga ada respect dan juga excellent. That is. Safety-nya pertama banget tuh ditaruh. Oke. Jadi safety itu prioritas banget ya di Freeport. Oke, itu berarti semacam slogan ya Kak dari Freeport sendiri atau bagaimana? Portfolio-nya sih. Benar, slogan dan core value. Oke, berarti itu semacam komitmen gitu ya dari Freeport. Jadi semangatnya Freeport lah untuk terus maju ke depannya pakai yang sincere. Tapi cukup keren gitu ya Kak, karena Via juga baru asing gitu ya sama kata sincere itu apa. Jadi kayak tadi waktu Kak sama Kak Ismi jelasin, wow itu kayak akronim yang bagus gitu ya buat penyemangat Nah, itu pekerja di Freeport mungkin ya. bener banget. Oke, dari perkenalan aja udah kelihatan nih, sepertinya bakal seru banget nih untuk kita ulik lagi dan juga nggak main-main nih. Bener dong, Sul. Pengalaman yang ada di sana. Dan pastinya juga ada tantangan dan pelajaran berharga yang bisa didapat nih, Vi. Iya. Oke, karena tadi udah disampaikan perkenalannya gitu ya Kak. Mungkin Sobat Safety juga, Via dan juga Sultan juga pengen tahu gitu kayak Kak. Kayak kenapa sih Kak Ismi dan juga Kak Aca tuh ngambilnya di Freeport gitu. Padahal kan banyak ya Kak perusahaan-perusahaan tambang lainnya gitu. Oke, kalau Aca sendiri itu gimana, Kak? Pertama itu tuh sebenarnya kalau aku sendiri menilai pribadiku itu tuh suka banget nge-explore hal-hal baru teman-teman. For fun fact-nya, kita sebagai mahasiswa kayak masih student college juga ya Mi, kita tuh harus punya mindset itu. Dimana kemarin-kemarin kan alhamdulillahnya kalau aku pribadi udah pernah coba buat apply internship sebelum ini. Jadi coba dulu gali potensi diri kita gitu. Kita gali potensi diri kita itu dari awal. Kalau aku pribadi udah ke berbagai sektor dan sekarang ini pengen coba yang lebih kompleks lagi,
yaitu di sektor pertambangan khususnya. Sektor pertambangan itu kan cukup resiko bahayanya besar ya Mi ya. Jadi kalau kita sebagai anak K3 ataupun juga berkaitan dengan public health kayak gitu-gitu tuh kompleks banget tuh, resiko kecelakaan, resiko bahayanya gitu-gitu. Dan jadi kita selain mencoba hal baru tadi, backgroundnya, kita juga bisa dapat pengetahuan yang kompleksnya nih. Penerapan implementasi K3-nya tuh kayak gimana nih di sektor yang kompleks dan juga risiko potensialnya gede gitu sih Mi. Jadi ya ada kesempatan ya diambil ya nggak sih Mi? Benar-benar. Kemarin tuh gitu juga. Apalagi pas masa mahasiswa gitu ya, kita punya banyak banget opportunity yang bisa Kita kita ambil gitu. Jadi benar. kalau misalnya ada opportunity dan itu sesuai dengan value yang pengen teman-teman cari gitu ya, jadi teman-teman ambil aja Iya. gitu. Take it. Benar. Karena kalau aku pribadi, karena kemarin pas PKL itu aku ngambil di industri mining company juga. Jadi aku pengen lebih memperdalam lagi nih di mining company kayak gitu. Terus jadinya aku highly motivated banget deh pengen nyobain gitu kan, gimana sih kalau misalnya pertambangan di tingkat di skala internasional gitu. Jadi di Freeport itu sendiri punya sistem safety yang kompleks banget teman-teman. Jadi itu bisa jadi tempat untuk kita bisa develop diri kita, secara skill, belajar dari si safety-nya gitu. Dan kita jadi lebih tahu gimana sih di lapangan itu kayak safety-nya gimana kalau misalnya di mining kayak gitu. Dan itu excited banget sih, apalagi kalau misalnya teman-teman sobat safety di sana itu excited banget buat belajar safety di mining industry gitu. Iya. Kayak Freeport tempatnya nggak sih Mi? Jadi kan teman-teman bisa belajar banyak banget, bisa explore banyak banget sampai tadi kan bilang kalau misalnya bisa jadi tempat diri teman-teman buat bisa gali potensinya apa. Iya, gitu. Oke, cukup menarik ya Kak dari jawaban Kak Ismi dan juga Kak Aca gitu. Mungkin dari Sobat Safety juga penasaran gitu Kak. Tadi kan sempat ada notice kalau dari Kak Ismi dan Kak Aca kan tertarik banget gitu ya sama sektor pertambangan. Apalagi Kak Ismi juga pernah sebelumnya magang gitu ya Kak di sektor pertambangan. Nah, itu gimana sih Kak awal mulanya kok bisa akhirnya jatuh hati ke Freeport gitu? Padahal kan udah pernah tuh Kak ke pertambangan. Kenapa akhirnya memilih ke Freeport lagi? Atau kenapa nggak mau coba ke sektor lain? Mungkin sependek pengetahuan Via gitu ya Kak, kemarin juga Kak Aca sempat magang gitu ya Kak di, nah itu apakah sama Kak di sektor pertambangan atau berbeda? Iya, Ismi sih, kita coba kulik yang Ismi. Oke, boleh. Dari mining company juga. Iya, Via cukup penasaran jujur. Kalau dari aku itu karena sebelumnya kita di mining company juga kan, dimana mungkin tadi aku bilang kalau misalnya mining company itu lumayan banyak banget ya hal-hal yang bisa dipulih kayak gitu. Nah di perusahaan sebelumnya itu aku lumayan banyak pulihnya tuh di SML. Jadi SML itu adalah safety maturity level teman-teman. Jadi buat mengukur tingkat kedewasaan K3 di sana itu seperti apa. Nah jadi setelah aku coba lagi dan alhamdulillah pas bulan September ya, karena itu lagi apply-nya kayak apply internship, terus nyobain dari Freeport lagi buka juga, jadi kayak why not untuk coba di industri mining juga yang skalanya lebih besar. Jadi kita bisa belajar lebih banyak. Iya, affiliate-nya juga dari luar kan, internasional kan. Betul, exposure-nya lebih banyak ya. Betul. Apalagi standar-standarnya juga internasional gitu. Iya, setuju banget sih. Otomatis setelah aku coba untuk apply di Freeport gitu ya, pas udah masuk di sana juga belajar banyak banget. Dan aku juga tanyain komentar-komentarku kayak SNL tadi gitu, dan ternyata di Freeport juga seru banget gitu, dan jadi sesuatu yang excited banget kalau misalnya teman-teman bisa internship di sana, bisa explore lebih banyak lagi gitu. Iya, so improve ya, kayak improve gitu dari kayak skala nasional juga ini kan ke internasional juga. Benar sih, setuju. Jadi Freeport itu tuh udah kemarin juga internship kita bukanya secara internasional juga ya Mi. Jadi ada mahasiswa internasional. Ada banyak mahasiswa. Keren banget ya. Via kira karena cuma lingkup dalam untuk WNI aja atau enggak. Kemarin itu jadi banyak dari Belanda, Aussie juga teman-teman internship kita buat apply di sana dan keterima juga ya Mi, bareng-bareng kita buat gabung kerjain project gitu-gitu. Dan bahkan para pekerjanya pun juga banyak dari kayak expert gitu, orang-orang luar gitu buat komunikasi sama kita. Tadi menarik banget pertanyaan sama Via ya. Tadi Via bilang juga tentang aku pribadi kan pernah magang di sektor lain. Iya, gitu. Ini great question karena kan kemarin lumayan lompat ya dari pengalaman yang pertama itu ke aviasi, terus juga geothermal, migas gitu, terus terakhir ini internshipnya di pertambangan Sobat Safety itu. Jadi
kalau perbedaan signifikannya kerasa banget sih sebenarnya Mi. Iya, Sultan. Sisi apa itu? Kayak dari value-nya safety yang diterapkan, kalau kita ngomong soal K3 ya, value safety yang diterapkan di perusahaan itu tuh beda-beda ternyata. Gimana mereka tuh membangun sistem manajemen K3 mereka itu tuh tergantung ya sektor mereka masing-masing. Iya, benar sih. Pertambangan, risiko bahayanya apa, ya mereka implementasikan Seperti gimana apa gitu ya, Kak? manajemennya tuh seperti apa gitu, ngikutin juga dan plusnya lagi Freeport itu tuh mereka tuh cepet banget improve-nya. Kayak teknologi improve, mereka improve juga. Ada sama hal baru Iya. juga cepat. Jadi cocok sih untuk teman-teman kalau misalnya pengen develop banyak hal di sana. Betul. Itu cocok banget. Kayak bukan ngomongin soal K3 aja sih sebenarnya sobat safety, kayak teman-teman bisa explore another things, kayak misal skill-skill yang kayak nggak bisa dipelajarin di forum, di kuliahan kayak gitu, banyak banget kayak communication, adaptasi juga gitu sih. Tapi benar sih Kak, mungkin kalau bicara tentang implementasi pasti setiap sektornya emang berbeda kan, dari Betul. mungkin soal konstruksi, aviasi ataupun pertambangan sekaligus kan Kak. Nah, tadi Via juga setuju karena materi ataupun hal-hal ilmu yang kita dapatkan di kuliahan atau di Osforum tuh sangat berbeda dengan implementasi di tempat magang gitu ya Kak. Mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya di tempat magang. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih Kak. Tadi kan kalau Kakak bilang ini terbukanya untuk secara internasional, berarti kan tadi kan ada yang dari Belanda, ada yang dari mancanegara gitu. Kalau komunikasinya gimana Kak? Maksudnya di sana komunikasinya apa? Menggunakan bahasa Inggris, terus seperti apa gitu Kak? Kalau di sana kalau bisa berkomunikasinya dengan expat ya. Expat ya, memang kita harus pakai ngikutin bahasanya mereka. Tapi kalau misalnya sama Indonesia atau tadi students Indonesia yang kuliah di luar negeri, tapi kan itu orang Indonesia. Jadi kita pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, Tuh. gitu Kak. Tapi fun fact-nya final presentation kita juga pakai bahasa Inggris ya Mi sebenarnya gitu. Ada yang pakai bahasa Inggris juga buat show gitu deh. Kalau itu mungkin berbeda-beda ya divisi. Kalau bisa aku sendiri itu masih pakai bahasa Indonesia. Oke, berarti tergantung dengan maksudnya dari divisinya, terus mungkin tergantung dia sama siapa ya. Oke. Aku sangat terbuka luas gitu ya tadi, ya, bahkan baru awal juga sangat terbuka luas gitu dengan pengalamannya kakak-kakak, dan banyak hal juga yang tadi yang aku baru tahu, salah satunya tadi tentang safety maturity level ya. Iya, terus nah ini aku mau tanya nih Kak terkait bagaimana proses seleksinya gitu, gimana sih caranya bisa daftar untuk magang di sana, terus kayak apa aja yang perlu Wah, disiapkan. ini kayaknya Sultan tertarik nih Kak. Iya. Sultan udah mulai tertarik. Iya. nih. Langsung di pertanyaan awal. Iya. Iya, dia soalnya langsung mungkin denger tadi kayak keren banget, dia langsung ada keberanian untuk Gimana daftarnya? Iya, langsung aja cepat Iya. gitu Kak. Iya, langsung penasaran detik itu juga. Bakal ngasih tahu nggak sih, Bakal ngasih tahu. yang kayak ini teman-teman harus Kayak gini nih gitu. Iya, mungkin gak cuma Sultan Kak, tapi sobat safety di rumah juga pastinya penasaran gitu Kak. Tapi yang penting banget sobat safety itu lakuin adalah kalau ada kesempatan ya apply, ambil gitu. Kemarin coba aja dulu. Iya, kemarin kalau nggak apply, kita nggak bakalan sampai di titik ini ya, Mi, gitu. Jadi dari awalnya mungkin kita ceritain prosesnya dulu ya, Mi. Kayak ada apply administrasi gitu. Terus Tapi yang pastinya kalau misalnya teman-teman pengen apply terus masih ngerasa takut, aku tuh selalu punya mindset kalau misalnya Jujur ya Kak, kalau lihat dari story-story KSB sama Kak Aca juga kayak aduh, Via kayak pengen tapi takut gitu namanya. Iya. gitu. Tapi ubah mindset fear tadi, jadi mindset yang baru. Jadi aku tuh kayak fear yang tadinya jadi rasa takut jadi fear yang tantangan gitu. Excited and ready. Oh my god. Gas banget sih kalau itu. Jadi punya mindset yang positif itu tuh juga bakal ngebentuk kita buat lebih siap. Kayak kita kan masih di proses belajar ya teman-teman. Jadi kayak jadi belum apa yang Betul. ambil dulu opportunity-nya, yang penting kita terus belajar gitu. Iya, level mencoba itu lebih tinggi dibandingkan gak coba sama sekali kan? Ya bener sih, bener. Iya sih, Ya. bener banget. Via teknik banget sama coach itu. Jadi kemarin ada proses seleksinya, kalian take opportunities itu, terus kalian apply, ya udah paling kayak seleksi administrasi kayak berkas-berkas gitu ya, Mi. Kita submit di link itu tuh kayak ya biodata gitu, terus juga ada submit CV ya, Mi ya.
Dan kalau CV diomongin tipsnya kayaknya better kalau web kayak gitu kita ITS gitu ya Mia kemarin. At least friendly. ITS friendly karena mungkin bisa dibaca juga dari perusahaan tuh by system ya. Terus setelah itu ada submit proposal juga. Betul, submit proposal. Jadi ideasnya teman-teman jadi kayak projectnya tuh bakal mau Kemana nih gitu. Jadi perusahaannya gimana. itu perusahaan tuh bisa tahu nih, oh kalian itu tuh di bagian mana skillnya untuk dimanfaatkan oleh perusahaan kayak gitu. Berarti langsung to the point aja ya Kak, maunya apa gitu, maunya ke divisi apa gitu. Tapi fun fact-nya ya sobat Kita safety. tahu timeline-nya juga gitu. Nah iya. gitu. Jadi fun fact-nya kalau ngomongin soal proposal, ini aku pribadi nih, jadi tuh langsung banget judul proposalnya tuh kayak membantu departemen apa gitu, membantu divisi apa gitu. Jadi kayak langsung Ya maunya Berarti kemana langsung gitu satu ya. iya langsung ada tujuan to the point-nya. Jadi sebelum kalian apply, kalian better banget cari tahu proses bisnis perusahaan itu kayak apa. Jadi itu salah satu tips and trick dia langsung dibaca sama dari sananya ya. Kayak menarik gitu loh, kayak dapat punchline-nya kita kayak oh anak ini tuh bukan suatu hal yang kayak project doang yang bisa mereka dia sembahkan, tapi juga kayak oh mereka dia ini juga ingin membantu nih gitu, membantu kayak langsung ke spesifikasinya divisi apa gitu-gitu. Itu boleh sih kalau sobat safety mau coba gitu. Jadi kalian kepoin dulu ada divisi apa aja, ada departemen apa aja gitu-gitu, ada proses alur bisnisnya seperti apa, kenalin dulu gitu. Itu oke banget ya sih. Nah, jadi tahu ya pasti kira-kira pengennya di divisi apa, departemen apa, kemudian ketika teman-teman tuh cari tahu gitu ya, ada divisi apa aja, ada departemen apa aja, teman-teman jadi tahu proses bisnisnya seperti apa. Jadi teman-teman udah tahu nih kira-kira Langkah-langkahnya tuh apa gitu. Kan bisa menyesuaikan diri juga. Kan udah ada apply CV terus juga apa tadi proposal ya Mia buat additional kita juga. Tapi sebenarnya waktu itu nggak wajib, tapi itu wajib banget sih buat kalian sebenarnya. Terus kalau oh ya. misalnya CV chat, nah itu kan pasti ada kak gimana sih CV-nya biar ketemu? Iya benar, jujur ya benar. Kan saingannya banyak, pasti juga semua orang pasti akan memamerkan CV terbaiknya. Gitu. Nah dari Kaca dan Kak Ismi gimana Kalau tipsnya? misalnya dari aku ya, tips CV itu adalah just be honest aja. Kayak ya udah nunjukin semua experience yang teman-teman punya, dan jangan lupa juga kalau misalnya tunjukin kira-kira apa aja yang udah berhasil di-achieve selama project-project yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya teman-teman pernah ngikut sertifikasi gitu kan, itu juga dicantumin, dan juga ini penting banget dan aku bisa highlight ya. Kalau misalnya sobat safety di sana pengen utilize CV-nya jadi lebih baik, itu bisa tambahin credentialing. Jadi credentialing itu adalah link untuk buat misalnya udah pernah sertifikasi, ada bukti credentialnya. Jadi misalnya ngikutin sertifikasi itu, jadi bisa langsung dicek sama HR-nya, sama manajernya. Kalau misalnya teman-teman benar mengikuti sertifikasi itu. Itu semacam portofolio atau beda lagi Kak? Lebih ke ada link dalam bisa, portofolio juga bisa sebenarnya. Oke. Dalam CV kita gitu. Jadi Oh ini pengetahuan baru sih Kak, jujur. iya. Bukan banget buat ini ya Sultan. Kalau Kalian show upin dulu deh kira-kira yang berhubungan terkait dengan company itu juga di atas gitu. Oke. Itu juga pintar. Nah tapi aku tadi kayaknya belum ke-mention Kak, ada ini nggak Kak kayak interviewnya juga? Nah ini oke banget nih. Jadi teman-teman sebenarnya proses seleksi Freeport itu kemarin internshipnya dinamis banget. Dinamis banget. Kalau ngomongin soal prosesnya tadi ada interview atau enggak, kebetulan aku pribadi kemarin sempat juga di interview. Kalau kita bilangnya interview user sih. Jadi setelah diumumin kalau mau MCU, itu tuh ada dihubungin dulu. Kemarin itu lewat WA email juga. Coba untuk mereka tuh ingin menggali potensi aku itu kayak gimana. Jadi mereka ada Zoom waktu itu, sesi Zoom singkat kayak interview user itu apa nih kemampuannya, dan bahkan disuruh minta portofolio kemarin. Jadi portofolio tentang kemampuan desain ataupun apapun dicantumin gitu. Jadi ada another selection ya kalau gitu. Jadi sebenarnya dinamis banget, dan tahun kemarin juga kalau nggak salah ada juga nih yang pernah aku kepo-kepoin juga kan kayak gitu sebelum apply. Jadi ada juga yang di interview, ada yang enggak. Jadi kayak dinamis banget itu loh, sesuai dengan divisi yang dibutuhin saat itu tuh mereka butuh orang yang seperti apa gitu ya Mi. Dan beda-beda juga kan. Kayaknya Aca ada interviewnya, sedangkan aku jadi langsung aja ada projectnya gitu ya. Di inform by WA kalau misalnya nanti di sana proyeknya itu akan seperti apa. Oh, jadi memang mungkin setiap divisi berbeda-beda ya Kak? Treatmentnya beda-beda, benar. Tadi
Via sempat notice nih ada perkara MCU gitu Kak. Nah, apakah kalau di Freeport ini MCU-nya seperti apa ya Kak? Karena Via kan pernah MCU juga waktu kemarin sempat magang di BUMN juga kan. Itu ada tes narkoba gitu. Nah, kalau di Freeport ini seperti apa Kak? Lumayan kompleks banget ya Cah. Jadi itu Betul. banyak banget rangkaian yang dites dan lumayan dari karena Lengkap sebelumnya banget. aku di PKL-nya PKL di dulu. mining company, jadi ada MCU juga dan lumayan kompleks. Mm-mm. Dan setelah Di Freeport ternyata lebih kompleks lagi. Ya kan sangat bakal perusahaan internasional kayak Via tuh bayanginnya ini apa ya MCU-nya, makanya ini Via kepo nih jadinya. Iya, itu MCU tuh salah satu proses seleksi juga sih Sobat Safety. Jadi dari tadi seleksi administrasi, kalau ada wawancara gitu kan, terus baru ada MCU gitu kalau teman-teman lolos gitu. MCU-nya bener kata Ismi tadi, dia kompleks dan juga lengkap banget. Bahkan for fun fact-nya juga ada tes HIV gitu-gitu. HIV AIDS gitu. Tuberkulosis gitu-gitu. Dan bahkan kalau misalkan sobat-sobat safety di rumah mau apply nanti MCU dapat kesempatan gitu ya, itu tuh Freeport itu tuh juga gratisin itu gitu loh. Jadi Semuanya di provide sama Freeport mulai gitu. dari MCU-nya, Transportasinya. gitu ya. Bahkan kalau ada follow up MCU-nya nih, misal ada detection yang mau membutuhkan dokter spesialis, jadi ya mereka perlu dokter spesialis ke rumah sakit rumah sakit itu di provide juga gitu. Nah, Banget sih sebenarnya. karena itu di profes sama Freeport gitu ya Kak. Nah, Iya. untuk MCU sendiri tuh berarti Kak Ismi sama Kak Aca dari MCU-nya tuh di sini atau udah di Freeport gitu Kak? Jadi kan soalnya di sama Freeport semua ditanggung mereka gitu ya Kak. Itu gimana ya Kak? Great question banget sih. Via juga bingung nih, kalian ditanggung gimana ya? Jadi hasil dari MCU di Freeport itu, jadi mereka udah ada kontraktor ya yang ngurusin tentang medical things gitu. Terus nanti dari kontraktornya itu, jadi ada kerjasama ya sama Prodia. Sebenarnya boleh di-mention nggak sih? Jadi Sponsor ya Prodia. kita langsung aja ketemu Prodia, terus nanti nunjukin emailnya gitu ya. Oh. Iya, akan langsung diarahin untuk MCU. Jadi Jadi kayak mitranya gitu ya Kak? ya ada mitra dan juga udah dilaksanakan di kota-kota yang ada internshipnya yang mau apply kayak gitu, yang berhasil sampai diseleksi di tahap MCU gitu. Oh. Jadi nggak usah ragu nih, misalkan kita di Semarang ya udah di Semarang bisa tesnya gitu, kita di Palembang gitu. Cuman ada kayaknya kemarin sempat aku pernah dengar kalau ada beberapa kota yang memang dia harus datang ke kota terdekat dulu untuk Oh iya, karena kan mungkin nggak, gitu. ya mungkin nggak semua ya Kak ada seperti Ada itu. mitranya gitu, betul. Nah mungkin dari setelah MCU itu ada seleksi lagi nggak? Apa goalnya itu di MCU-nya Kak? Goalnya di MCU sih ya. Logonya Itu di MCU banget sih, kayak banyak deg-degan tuh di MCU. Sobat Safety. Ya karena dari tadi Iya. penjelasan Kak Jen Ismi tuh kompleks banget itu Kak. Iya. Mungkin Sobat Safety kayak langsung, wow kok banyak banget ya ternyata MCU-nya gitu. Iya, sebenarnya ya. Jadi sobat safety jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Apalagi yang teman-teman itu nantinya kerjanya banyaknya di lapangan gitu. Nanti harus punya stamina yang kuat gitu ya. Banget. Harus sering-sering olahraga ya saya. Ya, fisiknya dijaga lah gitu. Nggak cuma dari luar doang, ternyata dalam-dalamnya juga dicek juga kalau mau MCU gitu kan. Jadi ya fit in lah. Ini bahas nyenggol-nyenggol mata kuliah K3 ini. Jadi keinget Vi ya. Enggak sih Kak, cuman nyenggol-nyenggol aja dalam biasa. Jadi kayak keinget sesuatu gitu. Mau kan full? Kita masih sejalan kayak gitu. Ini Intermezzo. Jadi tadi dapat toh kayak dari Iya. administrasi. Ayo terjawab Sultan pertanyaannya. udah terjawab. Jadi mau daftar sekarang? Insyaallah. Oh ya Kak, ngomong-ngomong pendaftaran kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau Freeport sendiri ya, apalagi juga mungkin Sobat Safety perlu tahu gitu ya Kak. Nah, untuk pendaftaran sendiri tuh setahunnya tuh apa ada bulan-bulan tertentu Iya. atau bagaimana Kak? Jadi dia tuh 1 tahun itu 2 cycle, harusnya 2 cycle. Jadi cycle 1 and cycle 2. Teman Sobat Safety bisa pantengin platform medianya dari Freeport kayak LinkedIn, Instagram gitu-gitu karena mereka akan memang nge-up gitu secara besar-besaran juga kalau buka internship.
Terus cycle 1 itu biasanya di bulan Aprilan kayak gitu ya Mi. Sebenarnya ini harusnya udah buka gitu ya. Cuman memang di tahun ini ada kendala akomodasi sih kalau nggak salah. Jadi memang harus di close dulu di tahun ini. Tapi bisa ada kesempatan di tahun depan. Jadi berkecil Jangan berkecil aja sobat dan saya. ingat masih ada opportunity yang lainnya. Oh, Tuh. benar Kak, benar. Terus tadi di cycle 2-nya di bulan September. Jadi di bulan September. Jadi 2 bulan itu tuh kayak pertengahan semester sama akhir semester tuh. Boleh sobat safety pantau itu. Jadi bisa di notes di kalendernya di bulan itu kira-kira pantengin udah siapin dulu CV-nya, terus coba kulik-kulik ke tempat perusahaan, terus siapin isinya gitu ya, karena nanti bakal ada yang jauh juga. Kayak gitu ya, sobat. Oke, bisa take on notes buat para sobat safety di rumah ya. Siapin CV kalian, kesehatan kalian juga jangan lupa. Nih Sultan, mau daftar tahun depan nggak? Insya Allah ya. Dan lihat juga tadi banyak yang siapin, jadi kayaknya harus siapin Iya. Ikan gitu Aku ya. juga kayak jadi apa aku ikutan daftar ya? Ikutan dong. Kalau ada pokoknya ada buka apply ya nggak sih Mi? Lihat Oke, mindset tadi di bener-bener awal sih. ya. Don't skip the Betul. opportunity. Iya, dan Ya bener banget sih Kak. Apapun kesempatannya kita harus coba. Jadi coba safety. Karena nggak bakal ada yang tahu kapan momentumnya teman-teman gitu. Karena kan kalau misalnya teman-teman udah coba aja sebagai waktu untuk siap gitu kan, sama seperti yang udah diajarkan sama dosen-dosen kita, kalau misalnya kita dituntut untuk kita harus siap terus gitu. Nah itu dengan kita bisa siap, jadi kita tinggal tunggu momentum aja, karena kita udah nyiapin diri gitu. Berarti jangan skip opportunity-nya, karena teman-teman nggak tahu gitu kan, seperti di sana nggak tahu kapan sih sebenarnya Momentumnya itu ada. ada gitu ya. Jadi terus untuk siap, belajar terus, jangan pernah berhenti, karena long life learner gitu kan. Iya. Long life learner. Bener banget sih Kak, karena kan ya tadi di awal mungkin Via agak sedikit takut ya Kakak. Lihat film tuh kayak wah gede banget ya, Via emang bisa ya di sana kayak Ini cuma saingannya banyak lagi Iya, kan. apalagi tadi sempat notice ya Sultan kalau ini nggak cuma orang Indonesia aja nih. Betul banget. Ya, tahun ini Iya. itu udah batch kita itu Iya. ada 5.000-an yang Wow. Itu banyak banget. Itu berapa kali IKN gitu. Iya makin bikin takut ya sih. Ada juga yang bilang 5.000-an, ada yang bilang belasan ribuan, pokoknya udah mencapai angka ribuan sebenarnya. Apa mungkin 5.000 itu safety doang? Waduh, apalagi safety. Pokoknya udah mencapai angka 5.000-an dan kita keterimanya berapa Mi? 84 orang ya Mi ya? Yang onsite. Nah, 84 Oke, mungkin Via akan beralih. Via juga penasaran nih Kak. Kan setiap kita ke tempat baru kan perlu namanya adaptasi gitu ya. Nah, apalagi kalau ngomong soal adaptasi dari kita Tembalang terus ke Semarang bawah aja perlu adaptasi karena panas banget kan di Semarang bawah. Jadi Via penasaran nih adaptasi dari Kak Caca dan juga Kak Ismi itu dari sini terus ke Freeport itu jauh ya Kak, beda pulau lagi, itu seperti apa ya Kak? beda cuaca juga. Nah ya mungkin dari lingkungan Iya. juga Kak, terus pertemanan di sana seperti apa Ya. gitu. Itu kalau pertama kita mention lingkungan tadi udah ngomongin Semarang, fun fact-nya Semarang itu sobat sini panas banget. Terus panas itu doang. Benar, kan ada simpang 5 ya, dia ada 5 dari segala sisi. Terus tiba-tiba anak berdua ini dari Semarang kuliahnya ke Papua gitu ya, yang mana iklimnya juga kita beda 2 jam ya. Jadi kayak dari WIB terus WIT beda dari segi. Jadi irama sirkadian tubuh kita tuh juga ngikutin gitu loh. Jadi kayak kita harus preparing bangun pagi banget, apalagi kalau divisiku tuh underground itu tuh jadi kayak dari dorm gitu. Home sharing itu harus naik lagi gitu, jadi sekitar 1 jaman lah perjalanan. Jadi harus makan kemarin itu normalnya jam 3 bangun, jam 3 subuh WIT bangun, itu berarti di sini jam berapa ya? Jatuhnya jam 1 malam. Jam 1 malam WIB. Itu kita harus bangun dan harus nyesuaiin tuh dari WIB ke WIT. Terus siap-siap dan harus ready juga di kantor ya jam 7 WIT lah. Kalau lebih jam 5 WIB. Jadi dari irama sirkadian tubuh juga beradaptasi, terus juga iklim cuaca, lingkungan yang kayak apa ya, suhunya bahkan di sini kan bisa 30 dan di sana di bawahnya gitu, 2 kali lipat di bawahnya nih, 16 iya sih, derajat. Kak. Iya, tuh gitu, bahkan mungkin malamnya mungkin bisa di angka 8 derajat, 9 Wow. derajat gitu. Itu dingin banget sih. Aku pas ngeliat cuaca itu kayak 3 derajat, 4 derajat gitu. Betul. Tapi don't worry, tapi teman-teman pasti akan beradaptasi dan akomodasi di sana pun disediain dengan lengkap banget, kayak ada water heater gitu-gitu, alhamdulillahnya gitu sih. Jadi internshipnya dijaga banget juga gitu.
sangat Don't worry, gitu. banget, itu fasilitasnya oke banget gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau ke shopping center tuh dekat, Kan. terus karena kita ditempatkan di sharing house, Sharing house. jadi udah ada mesin cucinya sendiri, Iya. perannya sendiri, kemudian udah ada kamarnya masing-masing, dan itu semuanya bagus banget gitu. Dan Iya. alhamdulillah banget ya udah di provide. Berarti emang kayak banget sih. tinggal duduk manis aja ya istilahnya sampai Dan sana. bekerja sih. Iya, iya, maksudnya itu, maksudnya Ya, itu. Maksudnya itu dan bekerja tentunya. Tapi So, don't worry, ngomongin gitu. soal cuaca dan kayak mungkin dari kakak-kakak sekalian tuh kayak ngerasa beda gitu ya kak. Pernah nggak sih kayak awal-awal tuh kayak ngerasa sakit atau gimana gitu? Oh iya, Iya itu sih. benar-benar sih. Kayak ngerasa kayak kan kaget ya dari kita gitu. Jadi cara ngakalinya itu sebelum berangkat itu aku lebih rutin lagi sih lari gitu. Iya. Waduh. Oke. Iya, buat kontak diri gak sih, Mi? Iya, Karena betul. bakalan beda banget nih gitu. Karena di sana juga pasti lebih banyak jalannya. Karena jadi apa ya, harus udah terbiasa untuk bisa jalan kaki jauh gitu kan. Nah itu jadi bisa disiapin fisiknya juga itu sih untuk preparationnya. Walaupun kita disediain bis di sana, tapi buat ke halte itu kadang-kadang kita harus jalan gitu-gitu. Dan mereka sangat on time banget. Bis itu ada jam-jamnya gitu loh, sobat safety. Di 6.15 udah di sana gitu bisnya. Jadi ya sebelum 6.15 pun kita udah harus ready di sana. Jadi emang keren banget sih kalau ngomongin soal sistem Freeport udah keren banget. Tapi dan don't worry untuk adaptasi pasti sobat safety bisa untuk ngelaluin itu juga gitu loh. Karena mereka juga provide untuk itu. Paling lingkungan pertemanan aja yang bisa teman-teman untuk ya udah tanya gitu loh, ikutin gitu loh alur mereka gitu. Jadi kayak komunikasinya asertif lah, komunikasi yang nggak satu arah doang nih teman-teman ngobrol gitu. Sekali benefit dari teman-teman yang lain gitu. Jadi proaktif sih itu yang paling proaktif. Jadi kan nanti teman-teman bakal ketemu dengan banyak orang yang Bener kak. Nah ini gitu ya susah banget ya. beda, divisinya beda, departemennya beda juga. Jadi itu bisa jadi tempat untuk bisa belajar banyak gitu. Karena apalagi di sharing house itu kita 9 orang ya Cak. Iya, kalau lebih 9 orang satu. orang ya di satu sharing house. Jadi itu dari berbagai macam latar belakang jadi bisa sih jadi tempat untuk sharing di sana, belajar hal baru gitu, adaptasi gitu ya. Kayak balik-balik ke rumah kita langsung kayak belajar baru nih, dapat project apa itu seru banget sih. Oh iya seru sih kayak apa ya, kayak kita ibarat kata udah dapat ilmu tuh kita kayak sharing aja gitu ya. Kayak teman baru tuh juga tambah semangat kerja nggak sih kak tentunya. Dan kayak itu kalau misalnya abis kerja gitu kan itu kan pasti capek kan sekali gitu. Dan setelah pulang ke rumah tuh bisa jadi nge-recharge. Iya benar-benar sih setuju banget kak. Soal itu mungkin kan nggak kadang tuh recharge energi nggak cuma butuh tidur kan, tapi butuh apa ya interaksi sama orang tuh perlu. Buat isi pikiran yang hari itu sudah terjadi. Curhat dikit gitu ya kak. Quality time lah. Kuncinya komunikasi sih. Oke, berarti kalau misalkan dari tadi kan kakak-kakak udah nyebutin nih tentang lingkungannya, maksudnya bahkan dari satu house sharing ya, itu sangat suportif kali ya, benar ya kak itu. Sportif sih. Kalau kita kemarin sportif banget dan juga ya tergantung bonding kita juga. Nah, itu penting banget tadi komunikasi gitu. Tapi orang-orang di sana pasti orang-orang keren gitu tadi kemarin aku percaya gitu. Jadi mereka tuh memang udah kebuild juga gitu loh sebelum masuk kan. Jadi tinggal pandai-pandai kita buat ngegali mereka gitu. Di open aja. Iya, di open karena semua orang tuh pasti ingin berteman. Betul. Jadi as long as teman-teman nanti etikanya bagus gitu kan, kemudian attitude-nya oke, kemudian berkomunikasi juga, pengen belajar hal baru itu akan sangat disupport sih. Pasti nyaman. Cukup menarik gitu ya Sultan. Iya, aku mau tanya juga nih kak tentang lingkungan kerjanya tuh dengan hubungan maksudnya bagaimana nih hubungan kakak-kakak dengan para pekerja di sana gitu, di sana terus kayak bagaimana pekerja di sana mungkin yang udah lebih senior tuh menerima anak magang tuh gimana gitu responnya? Ini tuh beda-beda sebenarnya. Tadi udah disinggung juga beda-beda per divisi juga, per lingkungan kerja beda. Tapi Freeport itu karena mereka buka program magang internship, jadi mereka bertanggung jawab terhadap student internship di sana gitu. Jadi bagaimana cara mereka nge-provide kita itu juga dengan kita tuh awal-awalnya dikasih project. Terus gimana project ini tuh sampai ke kita ada mentor. Ada juga lingkungan kerja yang kalau di aku sih itu sportif banget, tetapi mereka ngebentuk gitu loh. Ngebentuk dari segi mental, dari segi gimana skillnya yang ada, tanggung jawab yang ada di aku itu tuh mereka gali semua gitu loh. Jadi kemarin itu kayak
projectnya apa, tapi mereka juga coba buat anak ini punya skill misal di sini nih, jadi mereka deliver ke sini gitu. Dan kalau ngomongin soal lingkungan kerja, di lingkungan kerjaku waktu di divisiku itu suportifnya tuh parah, sampai merekanya kayak banget ya. Ini udah kayak bukan cuma supportive aja tapi kayak parah. itu udah datang kayak ini parah gitu. Jadi kayak luar biasa banget sih dukungannya, kayak alhamdulillahnya iya, jadi kayak bisa belajar experience ke divisi-divisi yang lain bahkan gitu kalau lingkungan kerjanya suportifnya, tapi mentalnya juga dibentuk kan, namanya gimana sih kalau ngomongin soal pertambangan teman-teman. Iya sih, Gitu. agak Jadi serem. jadi mereka juga ya kayak ngedidik kita itu untuk punya mental yang siap gitu loh diterjun di dunia kerja, ngadapin jadi tuh mereka tuh nguji mungkin di awal kayak kayak gini dunia kerja nih, kamu tuh harus kayak gini, itu mereka sampein banget waktu itu ke aku, dunia kerja akan seperti ini, inilah keadaannya, kamu harus same like you, right? Jadi kayak kalau misalkan kamu bisa bertahan di sini, kamu udah aman kayak gitu. Mereka beneran langsung kayak gituin anak internship waktu itu. Kalau di aku pribadi dan Ismi juga ngerasain ya, Mi ya. Benar. Jadi dari awal udah set expectation juga gitu kan. Jadi Betul. nanti bakal ngerjain apa aja, kemudian kayak nanti outputnya seperti apa, terus apa aja yang harus di prepare. Dan ini kan bantu banget kalau misalnya kayak kita butuh ini ya expertise di bidang ini, kayak pengen diskusi. Benar. Dibantu banget untuk dihubungkan dengan beliau-beliau gitu ya yang bisa senior gitu. Dan itu Thanks banget Viva. sangat dibantu banget ya. Jadi Kayak open gitu ya Kak berarti. open banget. Kayak kita Jadi itu kalau misalnya di Freeport, jadi udah ada namanya divisi LOD, jadi Learning and Development gitu. Jadi di sana itu beliau memiliki tugas untuk kapasitas lah, kapasitas terhadap internshipnya. magang gitu. Itu yang Berarti sangat-sangat Berarti kayak- diperhatikan. Ya berarti itu kayak ada satu divisi sendiri untuk akomodir dari anak-anak magang sendiri gitu kan. Satu sisi kita siap buat kerja, siap juga ngejalanin projectnya gitu. Jadi kalau misalkan project kita butuh di divisi A misalkan, kita dari divisi underground, tapi tiba-tiba perlu ilmu nih yang harus digali di mining safety division gitu. Jadi aku bisa buat belajar di tempat Ismi, dan Ismi juga bisa belajar buat tempat aku gitu. Jadi kayak gitu loh lingkungannya. bisa cross department ya. Iya. Benefit banget sih kayak berarti dari satu ke satu lain tuh kayak saling terhubungnya gitu. Benar. Apalagi kalau misalnya proyeknya itu berhubungan dengan banyak departemen, otomatis kita kan harus berkomunikasi dengan banyak departemen gitu ya. Jadi perhatiin banget yang namanya attitude gitu ya. Jadi Iya kita sih, Kak. punya attitude yang sopan gitu, yang oke, yang nyaman juga ke departemen-departemen lainnya, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik gitu. Gitu. Kayaknya dari ngeliat lingkungannya juga seru ya, Vi. Iya, jadi pengen Dan- segera daftar Iya, sekarang iya. juga. Semoga ya bisa. Ya amin. Bisa. Gitu ya. Pasti bisa. Kalau misalnya memang rezekinya dan teman-teman juga udah persiapan bagus. Allah pasti menemukan jalannya. Amin. Semoga tercapai ya, Vi ya. Iya. Oke, nah ini kan tadi seputar bahas tentang lingkungan kerja dan juga adaptasinya. Dan pasti teman sobat safety juga pengen tahu nih tentang tugas dan mungkin pekerjaan di sana dari Kak Ismi dan Kak Aca kan beda juga. Nah itu ngapain aja gitu di sana dan kegiatannya sehari-hari ngapain, terus adakah mungkin jalan ke site-nya berapa kali kayak gitu Kak? Kita tidurnya dikit ya, Mia. Itu manfaat di awal. Oke. Aduh. Coba mimpi. Nah kalau misalnya proyeknya sendiri, kalau aku itu tuh tentang fatigue teman-teman. Jadi kayak management system, jadi pengelolaan pelatihan kerja. Jadi kita arrange dan nyari lah instrumen-instrumen apa aja yang untuk fatigue sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja, dan kira-kira nanti harus seperti apa kira-kira sistem pengelolaan pelatihan kerja yang ada di Freeport itu bagaimana kayak gitu. Dan itu seru banget sih karena kita jadi butuh mengulik dalam area itu sendiri gitu kan. Dan fun-fact-nya saat kuliah kan kita hanya belajar dasar-dasar. Iya, benar. Dan setelah kita sign project itu jadi lebih banyak Dalam lagi juga ya. dalam banget gitu. Analisisnya juga harus benar, analisisnya juga harus dalam kayak gitu. Jadi dari itu juga takes time dan takes some effort juga untuk kita belajar itu, dan jadi sebuah tantangan yang baru juga sih untuk aku kayak gitu. Dan alhamdulillahnya mentor-mentorku juga kooperatif, juga ngajarin aku. Terus dari departemen lainnya, jadi ada kalau misalnya di Freeport itu namanya Team Fresh. Jadi untuk
apa ya, tim Sistem manajemennya lah ya, sistem Oke. manajemen. bikin manajemen safety Ketiga, yang satu. ada di Freeport kayak gitu. Jadi langsung belajar diskusi sama beliau-beliau kayak gitu. Dan itu keren banget. Dan kita kalau misalnya ngeliat orang yang sosok yang menginspirasi yang keren banget, kita kan kayak Iya. Pengen ada di fase Iya. kayaknya pengen jadi kayak gitu. kayak bisa Kok keren sharing banget ilmunya Iya. gitu kan. Jadi dari itu Iya, opportunity yang nggak bisa dibeli pakai uang sebenarnya, bener. Ah. Keren banget. Fatigue, kalau Ismi kan fatigue tadi kan. Kalau aku pribadi itu lebih ke gimana ya? Jadi itu awal project awalnya itu ngomongin soal analisis kecelakaan gitu. Singkatnya Sobat Safety. Jadi ada data kecelakaan dari 5 tahun terakhir ataupun 3 tahun terakhir dipaparin, terus kita analisis. Jadi penting banget skill tadi kata Ismi, bener, yang kayak analisis, deep analyze gitu-gitu kalian harus punya juga. Jadi kemarin itu nganalisis data kecelakaan, fenomenanya apa, gapnya apa, terus dilihat nih kira-kira data kecelakaan di Freeport ini signifikan nggak turunnya. Jadi dilihat dari trennya juga, trend line gitu-gitu. Ya, severity rate-nya juga. Jadi intinya tuh kita buat gimana caranya nanti analisis data kita ini kita buat program nih nanti ke depannya. Gimana cara nuruninnya, walaupun memang data Freeport itu keren banget ya, turun banget signifikan. Kalau ngomongin soal kecelakaan itu udah keren banget safety-nya, tapi kita lebih harus improve lagi nih, gimana nih? Karena memang mereka Udah bagus disuruh improve lagi. Iya. continuous improvement banget, dan memang kita tantangan ke depannya kita nggak tahu kan. Jadi memang analisis data kemarin itu salah satu project yang aku tanganin. Terus kemarin juga sempat ngomongin soal komunikasi K3. Jadi komunikasi K3 itu kayak gimana nih nanti kita nyampaikan pesan K3 ke para pekerja. Jadi kemarin itu sempat handle beberapa project yang kayak ada nih ngomongin soal skill editing gitu-gitu. Terus kayak kita buat videografi. Jadi bisa dibilang kemarin itu tadi kan udah sempat di-mention. Aku tuh di divisiku tuh kayak mereka nggali skillku. Jadi misalkan aku punya skill editing di sana, waktu di interview user awal, mereka benar-benar pakai skill itu. Jadi waktu di interview itu kalian kalau punya skill ya udah hanes gitu loh. Kalian punya skill itu gitu. Kemarin sempat editing kayak poster, jadi videographer juga. Terus sempat ngisi voice over juga. Jadi mereka benar-benar ngegali potensi diri kita banget, skill kita banget, dan show up. Tapi show up gitu loh, biar kalian juga kelihatan kayak kalian punya skill itu. Dan kalau ngomongin soal tadi lingkungan kerja ya, Sultan Via, better Sobat Safety kalau internship, Sobat Safety itu nggak cuma ngerjain project yang itu aja gitu. Maksudnya kalian juga bilang gitu kan, Mi, kayak oh ada project lain nggak gitu, atau ada hari ini dia bisa dikerjain nggak gitu-gitu loh. Karena kita harus cari tahu, lebih pingin kepoin nih kira-kira apa-apa aja yang bisa kita deliver nih skill kita gitu. Itu juga keren sih sebenarnya. Kayak kemarin aku kan di luar dari proyekku, aku juga ikut kayak pengukuran debu, Itu asbestos, kayak gitu. Jadi kayak itu kan di luar dari proyek yang udah desain. desain. Bisa jadi tempat kita develop untuk belajar hal baru gitu ya, dan bisa tahu di lapangannya seperti apa. Kemudian dibikin grade dan segala macam, dan itu something yang teman-teman bisa explore lagi kalau misalnya teman-teman bisa mau proaktif. Tadi kuncinya tadi di awal. Tapi juga kita anak internship juga dikasih kesempatan buat event organizer sih, Mi. Kayak Ini jadinya manfaatnya banget ya, mumpung di sana gitu ya kan, digas semuanya. Kan ngomong IO ya, itu Kak Ismi sama Kak Aca tuh ngapain di sana? Maksudnya bikin kegiatan apa di sana? banget. Mulai dari panitia BK3M, Panitia BK3M. dari divisi sendiri kayak minta bantu untuk jadi panitia BK3M yang versi divisinya. Jadi berarti bukan hanya Freeport satu iya. Iya, per divisi perusahaan gede, ada yang per divisi juga. juga gitu. Sebenarnya sama-sama saling sinkronisasi acara. Karena kan satu acara dari Freeport, dan ya udah per divisi ya udah buat eventnya gitu loh. Gitu-gitu sebenarnya. Dan kemarin serunya itu, dan jadi core memory aku selama di sana juga, aku jadi ikut lomba ini escape room. Jadi kita kayak Kita berlomba teman-teman Langsung banget. semua Oh, kayak ada yang acara tuh jadi panitianya. Dia tuh media jawab itu terus ya. iya. Acaranya kan. Ini bener-bener yang kayak wah banget. Terus nemuin ini ya, Cak, apa
resiko-resiko yang terjadi di Itu lombanya kayak gitu. suatu Oh. lingkungan gitu. Jadi udah di set up kira-kira apa nih pertemuan-pertemuan yang ada di sana. Oke. Berarti lombanya itu bukan cuma main tapi juga belajar dan studi kasus langsung ya. Kayak aku yang buat lomba, Ismi yang lomba gitu waktu itu. Terus alhamdulillah tuh menang juara 1. Wah, Oh, keren. Jadi kayak kalian tuh gak cuma bisa ikut event organizer gitu, tapi bisa juga ikut lomba gitu loh teman-teman. Kayak kemarin juga di event kemarin kan alhamdulillah kita ada acara rangkaian besar BK3N kan. Di sana ada booth-booth juga yang bisa kita dapat door prize, dapat challenge. Nah, kayak tapi door prize juga keren-keren gitu kayak MacBook, Oke. waduh, Oke. PS5, tab, iPad. ini udah bukan keren lagi sih Kak. Wow. Wow banget Ini ya. sangat wow banget. Freeport, kalian keren banget Freeport. jadi kita sebagai anak magang juga di sana kan kita belajar ya, dan kita juga dapat banyak hal di luar itu, which is wah, masya Allah banget ya. Jadi Freeport kita udah sponsor di sini, kita udah ready banget buat jadi pekerja sih. Waduh. Waduh. Langsung ya. Amin. Oke, kita juga Iya. Ayo, Pak. kita juga pengen soalnya. Iya. Dengar-dengar kalau benefitnya kayak gitu tuh kayak siapa yang nggak mau ya? Iya. Dengan yang penting kan kita tekun ya di sana Iya. seperti apa gitu kan. Dan skill kalian tuh kalian show upin juga ya gitu. Kayak tapi fun fact-nya kalau ngomongin soal kayak gitu aku jadi keinget bahkan kayak nggak jadi nggak cuma ngisi-ngisi doang itu, tapi kemarin pernah jadi presenter nih waktu itu dari Idul Fitri. Banyak presenter kayak tiba-tiba Jadi ini banget jadi kayak- skillnya tuh semuanya dia gitu loh. Ini berarti sebenarnya semua apa ya? kerjaan tuh banyak gitu ya, nggak cuma kerjaan yang ada di Iya. divisinya, tapi di luar itu pun banyak ya Kak. Iya jadi kalau kita proaktif dan itu juga kerjasama dengan Korkom ya. report communication gitu. Ya itu juga sih poinnya, kalau kalian buat konten-konten gitu kan juga diawasin dan memang ada peraturan juga gitu. Nah, ada SOP-nya sendiri gitu. Nah Ya. kita awal masuk internship juga ada pelatihan-pelatihan gitu banyak. Jadi ada sedilation itu sendiri, terus juga ada pelatihan komunikasi ya, Cak. Komunikasi juga itu. Kalau di underground ada pelatihan lagi kayak pelatihan yang khusus untuk underground gitu, Freeport underground trainingnya gitu-gitu. Nah, Keren banget sih. kayaknya mungkin yang berbeda dengan Aca karena aku itu dari safety mining division, jadi aku tetap kalau misalnya tadi kan aku sempat mention kan kalau misalnya ada ikut pengukuran, nah pengukuran itu juga di underground sendiri, gitu kan, jadi tetap ada induction-nya lagi gitu. Iya. Jadi kalau mau masuk underground ada induction yang berbeda dengan underground gitu. Karena mungkin setiap section dan divisinya Iya. tuh juga resikonya bermacam-macam ya Kak. Nah, jadi kita bisa tahu resiko yang ada di underground itu apa aja, juga ada alat keselamatan juga Keselamatannya yang harus beda. kita tahu Iya. bagaimana cara penggunaannya. Bedanya beda gitu. Berarti nggak bisa seenaknya untuk datang ke divisi lain gitu. Sebenarnya bukan nggak seenaknya juga sih, tapi ada treatment di Freeport itu kan underground itu kan kayak restricted juga kan, kayak areanya tuh ada potensi bahaya yang harus dikasih tahu dulu nih ke orang-orang gitu. Jadi di induction awal gitu. Oke, mungkin tadi Via juga sempat tadi ada mention terkait mentor gitu ya Kak. Nah untuk ya Kak. Nah untuk dari Kaca dan Kak Ismi sendiri tuh peran mentor tuh seperti apa Kak? Terus gimana sih cara adaptasi kita sama mentor tuh kayak gitu? Dan kan karena kan baru pertama kali gitu ya Kak, apa kayak galak nih takutnya gimana nih gitu. Ya tapi kan dikasih kerjaan terus. Iya, Kayak gimana kan nggak tahu. seneng. Iya. Setuju. Kalau mentor tuh sebenarnya ini kalau in general dulu kita tuh ternyata ya Mi waktu itu kita punya mentor satu, tapi yang lainnya juga tuh ready untuk nge-mentoring kita. Kalau di divisiku, terus juga teman-teman yang lain tuh juga katanya pernah ngomong, aku punya mentor satu, tapi mentor-mentor yang lain tuh kayak ada mentor 2, mentor 3 gitu. Jadi mereka nggak punya cuma mentor satu gitu. Tapi benar, jadi mentor di sana, peran mentor tuh walaupun memang mereka itu bekerja sekaligus nge-mentoring kita, mereka juga kayak luar biasa banget perannya itu, gimana kita tadi ya kayak ngedeliver skill kita gitu. Mereka kan pengen kita itu siap kerja juga satu sisi, tapi kita juga harus kayak proaktif tadi, kayak kata Ismi, kita tuh gali gitu loh. Misalkan proyek kita udah kelar, kita buat timelinenya kayak ini udah kelar, udah nih kita coba proaktif ngomong sama mentornya, kayak jadi merekanya itu juga enak ngasih kita tugas di beberapa kedepannya. Jadi kalau ngomongin soal mentorku keren banget, terima kasih Mas. Tapi jadi kayak mentor itu tuh sebenarnya kayak kita insightful juga dengan mentor gitu kan, karena beliau seseorang yang expert banget gitu. Jadi kita langsung belajar sama beliau gitu kan. Kayak Betul, kita bisa itu poinnya. insight baru gitu, khususnya tentang project yang lagi kita
diselesaikan bukan kita gitu ya. Iya, Terus poin. ternyata juga sebagai misalnya kita butuh sesuatu untuk terkait project kita, jadi mereka memang banyak bantu kayak gitu, dan banyak juga dari pekerja-pekerja lain yang juga punya expertise yang sama gitu ya. Hmm. Dan itu tuh kita bisa langsung komunikasi sama mereka kayak gitu. Otomatis aku sangat kebantu banget Iya, dari benar. mentor kayak gitu. Karena mereka humble tadi, jadi tuh mereka udah pasti humble teman-teman. Jadi Sobat Safety jangan takut. Tadi kayak sempat Oke. Iya sih Kak, karena mungkin kan kayak pertama kali ketemu Mas Iya. kan pasti mereka kan lebih ahli ya Kak. Jadi kayak takut salah nih apa Terus gimana. mungkin juga ngerasa gap banget gitu loh kan. Bener loh. Baru Kalau mentorku tuh bahkan kayaknya mentor Ismi juga kesini kayak langsung hubungin kita kayak kita ini projectnya loh gitu ya. Jadi kayak langsung open gitu loh di awal kayak buat ini projectnya. Expectation juga. Betul. Kayak nanti bakal ngerjain apa aja, kayak nanti butuh bantuan apa aja Ah. kira-kira gitu. Malah mereka yang menawarkan ya Kak. Butuh divisi apa aja, kemudian Iya. nanti misalnya ada pernah expertise di divisi lain, misalnya ada yang pernah handle project yang sama juga, nah dan kita bisa butuh apa ya, kayak semacam referensi lah gitu. Iya. Nah itu bisa dibantu banget sama mentor kita untuk reach out beliau seperti itu. Kuncinya tadi juga aktif kalau ngerasa, tapi mereka tuh juga terbuka loh. Kalau kalian ngerasa kayak burn di satu project itu, kayaknya kalau di divisiku tuh kayak kalian tuh yang penting komunikasi asertif tadi. Kalau enggak, kalian boleh nolak juga sebenarnya itu juga. Jadi senyamannya kalian dan kerjain projectnya online aja sih, maksudnya bukan online in the line gitu. Oke. Oh iya. Menarik banget sih Kak untuk hubungan sama mentor. Berarti emang kayak se-friendly itu ya mungkin para mentor tuh kayak bersahabat feedback sama feedback kalian juga oke gitu loh. Sebenarnya mereka tuh warm dan humble ke kitanya. Asal kalian juga etikanya dijaga ya, penting banget juga kan. mungkin para sobat safety juga kayak berarti mungkin ada ya sama ya ketakutannya kayak aku tadi mulai dari di Freeport tuh kayak perusahaan yang gede terus kemudian mentornya seperti apa gitu ya Sultan. Terus kalau kamu sendiri gimana nih? Ya kalau aku mungkin mungkin kalau nanti magang tuh harus yang pastinya nih buat sobat safety harus punya rasa penasaran gitu. Oh ya Jadi, bener sih. kalau dia Supaya bisa nge-explore hal baru. iya, terus juga mungkin dari mentor yang di sana malah lebih seneng karena kalau kitanya penasaran gitu dengan dengan pekerjaan yang ada di sana. Iya, betul. Learning lah, karena kalian udah di tempat yang oke nih. Ya mumpung ada kesempatan ya kita manfaatkan dengan baik gitu ya Kak. Explore banyak hal, Betul. responnya juga lebih banyak, kemudian sistemnya juga lebih kompleks, jadi lebih banyak hal yang bisa dipelajari gitu ya sobat safety. Karena Oke. internship itu kan tempat kalian untuk menggali potensi diri juga. Jadi mumpung ada waktunya, kesempatannya, Ya kenapa enggak gitu ya Kak. yang pastinya harus memanfaatkan kesempatan itu. Oke. Kan pas di awal kan sebelumnya preparationnya kan don't skip the opportunity. Iya. Sekarang setelah dapat opportunity-nya, gunain kesempatan itu sebaik Second. gitu. Betul banget. Develop skill teman-teman, baik itu dari soft skill maupun hard skill-nya gitu kan. Banyak hal yang bisa di-develop dan tempat belajar juga. Nah, tadi kan Kak Ismi mention tentang skill. Nah, aku mau tanya nih Kak tentang skill apa aja sih yang dibutuhkan selama magang di Freeport. Pastinya nih teman-teman sobat safety tuh pengen tahu gitu. Kan ngelihat iya kan di Freeport tuh perusahaan yang besar gitu kan pasti membutuhkan skill dan keterampilan yang gede juga gitu yang harus bisa dengan segala hal. Nah, itu apa aja terus mungkin dari kakak-kakak juga bisa nyampe nih kayak yang disiapkan tuh seperti apa gitu bentuknya. Mungkin top 3 skill yang dibutuhkan Boleh. saat magang ya. Dan ini bisa diimplementasikan juga di luar dari baik teman-teman magang di Freeport ataupun di luar itu gitu kan. Yang pertama pasti adaptasi sih, skill adaptasi. Kemudian supaya teman-teman itu tahu bagaimana kayak etika yang baik di tempat magang ketika beradaptasi dengan baik kayak gitu. Dan yang kedua adalah skill komunikasi. Wah itu penting banget aja sih. Ini by Ismi dulu nih, by Ismi. Oke. Mungkin basic gitu kan komunikasi, tapi komunikasi itu tuh bisa menyebabkan interpretasi yang salah juga gitu. Apalagi kalau ya berhubungan dengan banyak cross department gitu kan. Jadi harus punya komunikasi yang baik gitu, baik mentor ke cross department ataupun ke teman-teman rekan kerja yang lainnya gitu. Dan yang ketiga adalah analisis
gitu. Jadi analytical thinking skill itu tuh penting banget teman-teman, apalagi di dunia kerja dan apalagi sobat safety yang kerjaannya itu berkecimpung di analisis gitu. Tapi itu penting banget, karena kita bakalan tahu gitu gimana caranya buat nge-analisis data, nge-reference data gitu kan. Dan ketika disambungin analisis sama komunikasi tadi, otomatis harus punya presentation skill yang oke. Effective communication skill. Iya, betul banget. Jadi kalau sebenarnya ke teman-teman tuh udah punya skill itu di diri kalian gitu loh. Kapasitas diri kalian tuh udah di set banget ya. Kita tuh udah punya itu gitu. Tinggal kita show upin tadi. Kita level up aja. Dan kalau sebenarnya lebih ke top 3 tadi itu udah include banget. Kalau teman-teman mau juga lebih ke arah mau nih spesifik, kalau aku kemarin juga bisa nih kalian beda dari diri yang punya skill editing like kayak kemarin kan aku juga projectnya tuh tiba-tiba kayak gimana caranya untuk menyampaikan komunikasi kita bisa diutarakan dengan poster misalkan, itu kan skill editing, videografi gitu-gitu, itu juga tuh karena semakin berkembangnya zaman kan di sana juga kelihatannya ke improve ya. Gitu. Terus mungkin lebih ke boleh nih tadi kan data analyze ya. Tadi kan deep analyzing juga kan Mi. Tapi kalau aku kemarin tuh sempat bersinggungan juga dengan data analyze gitu. Jadi boleh kalau misalkan ada kesempatan ikut bootcamp yang lebih spesifik gitu, itu harus disiapin karena bener-bener yang apa ya? Kalau kita punya kemampuan orang untuk menganalisis data, sebenarnya terus orang lain nggak punya gitu, itu jadi kita Poin plus gitu ya, poin plus buat diri sendiri gitu ya Kak. apalagi kita ada justifikasinya, kita udah pernah ikut bootcamp gitu. Another one tuh rasa ingin tahu sih paling aku mau nambahin. Jadi kayak teman-teman tuh selain punya skill-skill yang tadi, kalian juga harus punya rasa yang kayak aku tuh nggak cukup puas untuk berada di level ini gitu. Bener sih. Pengen belajar lagi. Jadi Kayak nggak Dari stop di situ keinginan aja. untuk improve diri terus gitu ya. Betul. Jadi kayak udah di sini, aku nggak mau cuman gini doang. Aku mau udah di harus di level ini gitu. Jadi Bener kayak sih Kak, kayak gimana ya, udah nggak boleh capek gitu ya sama diri, kayak harus terus ke depan gitu ya. betul. Tinggal di level apa aja kapasitas diri kalian, pasti kalian udah se-oke itu sih Sobat Safety. Karena kalian udah sampai sini dengerin podcastnya. Iya. Sih kalau bisa teman-teman itu mau belajar gitu. Karena sebenarnya kayak there's always a space for improvement gitu. Jadi teman-teman pasti ada tempat di mana bisa improve lagi. Oh, bisa level up skill ini, bisa tadi belajar data analis gitu kan, bisa belajar ini, belajar itu. Jadi intinya selalu temuin titik-titik di mana teman-teman tuh bisa improve lagi gitu. Oke. Nah, ini aku penasaran nih Kak, kan tadi kakak mention tentang belajar data analisis dan lain sebagainya. Nah, itu kan ikut bootcamp juga ya Kak. Nah, itu dari kakak ada nggak referensi ikut apa ya, mungkin semacam paten itu dari mana? Karena kan pasti Sobat Safety juga pengen tahu nih referensinya apa aja yang dipakai sama Kak Izmi sama Kak. juga pengen tahu nih. Kan referensinya kan dipakai untuk kembali. Iya bener kan. Siapa tahu kan itu kan manifesting gitu ya. Tapi ini no endorse ya. Iya, no itu endorse. Pathway-nya ya teman-teman, Iya. pathway-nya pokoknya learning itu tuh di semua tempat bisa, tapi kita tuh udah di provide juga kayak kita udah sertifikasi ya Mi. Ya, Alhamdulillahnya. dari K3 Undip gitu ya. K3 Undip. SPM itu udah sangat memprovide kita Betul. sertifikasi K3U, K3 umum, Hygiene Industri Muda, HIMU, kemudian sertifikasi ISO series gitu. Ya, bener. Terus sertifikasi apalagi work at Hay, Work at Home. Iya. Fire rescue, Water rescue. first aid. first aid training gitu. Nah itu sangat berguna. Jadi teman-teman yang lagi ada di fase itu gitu ya, praktikum meskipun banyak yang datang. Aduh, Itu kabarnya kayak harus kan ya? Nikmati proses itu sebelum. Karena benefitnya banyak banget karena itu. Bisa belajar banyak hal gitu. Kayak lebih diperdalam deh. Misalnya teman-teman kayak bosan kok belajarnya itu terus. Ya coba deh cari, jadi kayak itu bikin itu jadi lebih menantang. Jadi kan perasaan bosan itu kan hadir gara-gara teman-teman kurang merasa tertantang. Iya. Dan jenuh sih Kak biasanya. Jenuh di kayak kok gaya gini-gini ya, aja ya itu buat rasanya. sebagai challenge diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi kayak itu izin aja, bayangkan ketika materi itu tuh diimplementasiin di dunia nyata, itu pasti lebih menantang juga. Jadi kalau di OSH Forum K3 Undip gitu, Sobat Safety, kita udah ada kapasitas data analyze gitu ya. Terus juga ada juga skill editing
marketing, kita juga kalau nggak salah pelatihan media ya. Iya, ada pelatihan media juga Kak. Tapi kalau sobat safety mau coba di luar ya ada bootcamp ikutin gitu, kayak ada pelatihan gitu. Kalau kami kemarin dari Kemenaker RI dan dari BNSP juga gitu ya ikutin lah. Berarti memang Banyak di luar sana. dari Osforum ya. Kita Iya. mungkin lagi ini Iya. lagi running kita kan. Kita lagi running. pelatihan gitu. Betul, lagi Ya. seperti itu. Iya. Dan perlu diingat juga tadi ya Kak tentang saya referensi dari yang lain, karena apa yang udah kita pelajarin belum tentu itu masih perlu dieksplor gitu. Jadi Iya. buat sobat safety jangan lupa untuk eksplor lebih lagi. Tapi yang diomongin Sulat juga bener sih Kak. Apalagi misal nih dari teman-teman juga ada terkendala finansial. Bahkan sekarang tuh bootcamp ada yang banyak yang gratis gitu ya Kak. Itu Banyak gratis atau improve gitu. iya, lihat di YouTube kan juga banyak ya Kak, banyak banget. Iya, iya. Di platform YouTube juga oke. Betul. Jadi kan banyak ya webinar gratis gitu kan yang ngomongin tentang K3 atau seminas gitu ya. Iya. Apalagi nanti Waduh, ditunggu ya teman-teman. Sebentar lagi. Sebentar lagi. K3 ya. Iya. Itu teman-teman sobat safety bisa ikutin tuh buat dapetin informasi baru langsung gitu kan, bisa diskusi sama expertise-nya langsung. Iya. Iya. Sebuah opportunity yang bisa diambil dari langkah awal seperti itu juga udah keren gitu. Tapi bener banget sih kalau ngomongin soal seminar gitu, Osforum juga punya ya, Iya. seminar nasional. Jangan lupa ya teman-teman buat daftar. Iya. agak promosi ya. Kita promosi dikit aja nggak apa-apa. Oke, karena kita Marketing juga. oh iya. Benar-benar juga sih. Terus ini mungkin Via ada juga pertanyaan karena setelah magang berapa ya? 3 bulan ya Kak berarti? 4 bulan. Oh 4 bulan. Kalau kita kemarin 4 ada bulan. proses extendnya juga gitu. Oh gitu. Nah setelah menjalani rangkaian magang di sana gitu ya, mungkin sudah nyaman gitu ya Kak, lambat laun juga. Nah itu setelah Kak Aca dan juga Kak Ismi balik lagi ke sini, ada nggak pola pikir yang berubah gitu? Wah iya sih. Kayak, itu kan pasti gitu ya Kak, karena kan 4 bulan bikin itu udah waktu yang bisa membentuk suatu habit Betul. baru. Ya bener banget, bener habits baru pasti kebentuk dalam waktu segitu kan. Nih, kalau aku pribadi, aku jadi kenal gimana politik office. waduh. Wow. Jadi ternyata dunia kerja itu tuh kayak gitu. Udah itu doang. Kita nggak boleh spill ke dalam ya Kak. Sebenarnya boleh di spill. Jadi kayak lebih ke teman-teman tuh dunia kerja tuh kita udah harus siap untuk ya udah skill kita apa kita punya kita kerjain gitu loh apa yang kita punya gitu untuk nge-show up diri kita gitu. Dan kalau ngomongin soal balik lagi dari Freeport ke sini itu tuh gimana ya ngomongnya kayak selain itu penghargaan juga buat aku Mi dan juga bisa ke sana terus balik lagi ke sini terus juga dibagi-bagi sharing juga sama teman-teman jadi wawasannya bertambah. Kita juga ngerti gimana materi yang kita pelajari ya diserap Implementasinya kayak gimana? betul implementasinya kayak gimana di lapangan. Dan selain mindset yang berubah kadang pola hidup juga berubah gitu kalau aku pribadi. Jadi tuh kemarin karena udah biasa kayak bangun pagi di sana dan WIT di sana tuh jam 1, terus di sini tuh kayak udah otomatis tubuh tuh paling lama banget bangun tuh jam 7 kalau misalkan kalau misalkan nggak sholat sih. Mau ngomong itu. Jadi kalau paling lambat bangun tuh pagi-pagi tuh paling jam 7 gitu-gitu udah ready gitu loh tubuhnya gitu. Jadi Udah terbiasa banyak gerak juga ya. iya udah biasa Jadi kayak pengennya tuh ada at least ada geraknya gitu. Iya. Keluar dari kamar gitu, ada keluar dari kamar. kelihatan gitu. Betul tuh anaknya. Apa lagi Ca? Kalau aku sih paling kerasa dari mindset, terus juga dari tubuh juga iya gitu. Jadi kayak kita langsung balance ya Mi yang kita rasain gitu. Mungkin emang dampaknya cukup signifikan banget ya Kak. Kalau kayak mungkin tahu ya dunia kerja emang seperti ini. Iya. Terus ada tadi sempat mention tentang political Oke. office gitu ya. Itu sebenarnya via kepo sih, tapi ya udahlah ya nanti kita di back layar aja. Lebih ke tadi sih lebih ke skill kita dimanfaatkan banget gitu sih politik gitu, dioptimalisasi gitu. Betul. Sama kalau misalnya dari POV aku yang paling penting itu tadi kan mungkin komunikasi itu hal basic gitu, tapi effective communication skill itu Iya banget ya. legit gitu. Kayak Legit. teman-teman itu harus punya komunikasi yang gak cuma bisa public speaking gitu, tapi bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan efektif dan efisien. Jadi apalagi nanti sobat-sobat safety yang bekerja di bidang safety itu kan harus nyampaikan banyak pesan-pesan dengan waktu singkat dan juga tersampaikan. Semuanya gitu ya Kak. Karena nggak mesti idealis juga benar ya Mi. Jadi harus efektif gitu. Jadi harus punya skill effective
communication skill. Dan jadi itu jadi sebuah pembelajaran kayak oke, berarti nanti harus belajar lagi untuk effective communication skill itu seperti apa kayak gitu. Dan mindset baru adalah ini sih nggak ada tempat untuk kita tuh ngesak gitu. Jadi there's always space for improvement kan. Jadi Oke. kayak kita tuh Juga sih bisa terus untuk ngasah lagi skillnya. Oke, mungkin menurut kita kayak oke, kita udah bisa nih. Jadi nggak ngerasa cukup tadi ya Kak. Iya, iya. Gimana? Benar-benar. Jadi kayak oke, kalau misalnya udah bisa alhamdulillah. Iya. Ya, kita belajar lagi gitu ke sesuatu yang mungkin case-nya lebih menantang atau explore hal lainnya gitu lebih banyak gitu kali kita tahu kayak gitu. Intinya Betul. tetap rendah hati, tetap humble gitu ya dengan apa yang udah teman-teman punya. Yang penting terus aja untuk belajar kayak gitu. Dan yang juga untuk tadi nunjukin kalau misalnya teman-teman itu tuh bisa kayak gitu. Fokus on yourself juga sebenarnya tadi poinnya. Jadi Ya, jadi juga saya diri itu. Tapi ini nggak cuma untuk intern di Freeport ya, sobat safety, kayak kalian teman-teman di luar, kan juga kayak mungkin kalian jadi event organizer di mana gitu juga, pasti mindset kalian akan berkembang. benar-benar Habit kalian baru, tapi yang penting fokus on yourself, jangan pernah rendah dari itu gitu. Kalian harus improve lebih berapa persen dari yang sebelumnya kalian. That's why apa ya, poin pentingnya adalah growth mindset. Iya benar sih. Kalian tuh sedang bertarung dengan diri kalian, teman-teman. Iya, sebenarnya Jangan bertarung dengan orang sebenarnya lain, gitu. musuh terbesar dengan diri sendiri sih Kak. Iya. Itu mindset yang bagus juga tuh. Setelah dari Freeport. Tadi juga bisa jadi quotes gitu, jangan lupa untuk pasti ada dalam diri kita yang masih kosong, jadi harus diisi gitu. Betul banget tuh sobat safety. Ini apa ya, seni gelas kosong. Iya. Iya. Jadi kayak kosongin tuh semua air yang teman-teman punya di dalam gelas. Karena kalau misalnya Ngobrol sama orang. betul. Jadi bisa nyerap banyak ilmu baru. Oke, mungkin last question gitu ya Kak. Aduh, Aduh, nggak kerasa ya. Via pengen tahu nih, kayak kan Kak Aca sama Kak Ismi udah dapat ilmu gitu ya dari Freeport. Gimana sih cara Kak Aca dan Kak Ismi bisa represent ilmunya tuh sampai jangka panjang gitu? Menarik ya. Kan last question harus menarik dong. Ini keren banget sih sebenarnya. Gimana cara kita untuk stay on track gitu ya? Iya. Gimana cara stay fokus? Sebenarnya tadi udah banyak banget di mention ya sobat safety. Gimana cara kita itu tuh fokus ke diri kita, itu tuh bertarung dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngerasa, tadi sempat juga aku mention, kalau kalian itu harus punya mindset kurang puas terhadap diri kalian gitu. Tapi jangan kalian tuh harus haus terhadap ilmu pengetahuan. Iya, Tapi jangan apatis juga terhadap diri kalian sendiri. Kalau diri kalian butuh rest, ya take a nap untuk itu gitu loh. Jadi kalau kita ngerasa udah di level ini, kalian udah berada di lingkungan ini, tapi kalian masih ngerasa kayak aku harus perlu improvement, kalian keluar ke lingkungan itu, kalian gali potensial itu. Jadi habitsnya itu kita udah dapat ini, kita harus keep it dengan cara nge-improve hal lebih lagi gitu. Jadi kayak kita pindah ke tempat lain untuk nge-stay on mindset kita di sini. That's the point. Jadi kalau misalkan ngomong-ngomong di implementasinya itu kayak kita udah dapat pernah jadi misalkan gitu ya Mi, bisa nih kita improve ke yang lebih lagi. Contohnya kayak bisa jadi host, teman-teman bisa juga moving buat jadi MC di skala global gitu loh. Tapi take opportunity itu gitu. Jadi kayak sebenarnya mindsetnya harus Berani mencoba? Gak takut. Iya. Oke. Itu penting ya, nggak takut. Penting banget. Jadi kita nggak kehilangan itu gitu. Sebenarnya itu aja gitu. Asal kita sama, sebenarnya kita jangan nunda-nunda pekerjaan sih sebenarnya. Don't procrastinate. Enak banget ya. Enggak kok, aku enggak kok. Susah harus di Itu susah, harus dilawan. Walaupun kata itu kayak simple banget, tapi itu susah. gitu. Tapi coba untuk itu. Jadi nah itu 5 menit sih. Jadi ada teori yang bilang kalau kita ngerasa diri kita itu stuck di situ dan kita kayak males deh, tunda dulu. Cobain dulu 5 menit untuk itu gitu loh. Duduk dulu. Kayak misalkan kita ngerjain skripsi nih. Oh my god, skripsi. Jadi nyinggung kita juga. Kita juga. Ngerjain skripsi, tapi males, tapi kita udah punya sign untuk berpikir untuk ngerjain itu, duduk dulu, buka dulu laptopnya 5 menit. Tips yang lain itu baru tubuh kita tuh bakal otomatis bakal beradaptasi dengan 5 menit itu, kayak kita bakal lanjutin tugasnya atau enggak. Itu tips and trick ya. Itu tuh cantik kan. Buat sobat safety. Kita juga sih sebenarnya kan juga sih. ngerasa ya kayak males gitu ya kadang Iya, tuh. terus kadang ini kita suka gampang kepecah gitu dengan fokus. Bisa lagi fokus ini tiba-tiba
ke distract dengan yang Nah, lain. kalau ngomongin soal fokus tuh, kalian tuh harus fokus sama diri kalian sendiri kan. Hmm. Nah, tadi highlight poinnya itu adalah kalian jangan bertarung dengan orang lain juga gitu loh. Jangan jadiin kayak benchmark kalian tuh orang lain. Kalian tuh harus jadi kita sendiri gitu. Jadi masa lalu gitu. Jangan di masa lalu. Tahu apa aja yang bisa diimprove. Tuh, jadi Dan otomatis dengan orang lain tuh kita jadi bisa sama-sama belajar. belajar. Boleh lihat orang lain dengan kayak pandangan kalian tuh bukan kasarnya iri gitu, jangan gitu loh. Bolehnya tuh lebih ke arah gimana orang itu bisa kayak gitu ya. Aku mau gali deh potensi dia kayak gitu gitu. Itu sih paling penting. Kalau misalnya dari POV aku, singkatnya always seek your value, tapi don't stop looking for improvement. Ya. Jadi teman-teman tuh harus stick sama value yang teman-teman bawa gitu ya, teman-teman yakini gitu ya. Tadi kan untuk mempertahankan semua yang telah teman-teman usahakan itu juga butuh effort loh. Untuk mempertahankan sesuatu yang udah teman-teman perjuangkan, itu tuh juga teman-teman harus jaga itu dengan baik kayak gitu. Nah, untuk menjaga itu, teman-teman jangan terlena untuk menjaga aja, tapi juga harus tahu kira-kira apa yang harus diimprove di dalam diri teman-teman kayak gitu. Jadi selalu lihat kayak there's always space for me to improve kayak gitu. Jadi harus tahu improvementnya seperti apa, gimana cara improve-nya. Dan salah satu cara untuk bisa improve diri teman-teman adalah kayak coba deh berteman atau ada di lingkungan yang sportif. Jadi Iya sih Kak, benar-benar. ada yang reminder kalau misalnya kayak kita tuh harus memperbaikinya di ini gitu. Kemudian otomatis mindset kita tuh juga akan terbawa gitu ya. Kayaknya mungkin agak susah untuk turun mindset gitu kan. Tapi kalau misalnya environment-nya udah sportif, otomatis akan membentuk mindset yang grow kayak gitu. Otomatis akan banyak nih hal-hal yang mendekatkan teman-teman untuk bisa improve lebih baik lagi kayak gitu. Intinya kalau misalnya ingin mengubah suatu hal buruk ke hal yang lebih baik, ingin ada kayak atomic habits gitu kan, jadi mendekatkan hal-hal yang mendekatkan hal yang sulit tadi itu menjadi sebuah hal yang kecil-kecil Ya, atomic habit jadi. jadi intinya coba untuk keluar dari zona nyaman dan cari space untuk improve-nya tuh di mana gitu. Jadi bisa selalu improve. Kita dikasih 24 jam waktu sehari, big down lah gitu. Waduh, itu take a lot banget ya Sultan buat kita dan sobat-sobat safety tentunya. Itu kayak dari tadi kan ngomongin tentang kita tuh nggak boleh cukup dengan hal itu. Kita harus terus belajar, harus terus gimana ya? Kita nggak boleh malas sih sebenarnya. Poinnya adalah itu ya. Kita berdua juga nggak boleh malas ya Sul. Kita juga Sebenarnya banyak dari malas itu adalah kita tuh masih ragu dengan tujuan kita apa sih. Sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu nih tujuan kita apa, kita nggak malas sih. kita udah nggak sempat buat malas. Lebih ke kayak seharusnya harus ngapain, next stepnya harus ngapain, next setelah itu ke-achieve ngapain. Visioner banget ya nggak berarti lebih ya. Jadi harus tahu gitu kan, nggak ada kesempatan untuk malas, karena bisa jadi aja kita tuh malas mungkin sebenarnya bukan karena kita malas, tapi karena mungkin capek, Iya sih. Benar. gitu kan. Jadi sebenarnya cara untuk menghadapi malas tuh ya jangan dihindarin, tapi kayak dicari tahu kita tuh malas Malas dari apa sih. Ngapain itu Sultan? Jadi sebenarnya kayak ya dengan cara kita mengenal diri sendiri itu jadi lebih tahu gimana cara mengatasi itu semua. Kalau mau juga tips sebenarnya dari mentor kemarin di Freeport tuh juga gitu. Jadi kayak jembrengin semuanya kayak dalam waktu 5 tahun ke depan tuh kamu mau ngapain aja. Ini bagus banget sih Sultan kayak gini gitu. Tapi itu penting sih. Itu penting sih karena kan berarti kita perlu memantapkan tujuan dulu sebelum kita memulai semua kegiatan kita. Itu hal yang nggak boleh kelewat sih karena itu esensial menurut kita. Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih, biar kakak bisa nih ngasih tahu kesan-pesannya selama buat sobat safety yang mau daftar magang di Freeport, terus juga bisa kasih sepatah dua patah kata semangat gitu untuk sobat safety atau buat kita juga. Iya dong, buat kita juga. Tadi kata-kata semangat ya. Sebenarnya tadi kita udah ngobrol-ngobrolin soal untuk gimana kalian build capacity diri kalian itu lebih baik lagi. Tapi aku mau reminder aja, teman-teman kalau ada peluang kalian harus coba itu gitu. Jadi kalau ketemu nih lagi asik-asiknya scroll TikTok atau apa, ada opportunity yang lewat nih di tempat kalian sekarang sedang melakukan sesuatu hal, kalian ambil karena mencoba itu lebih baik dibandingkan nggak mencoba sama sekali.
Betul Asik sih. banget. Dan jadi kalau ngomongin soal internship, oh ada Freeport nih lagi buka internship atau bukan Freeport atau company lain gitu. Kalian ngerasa ada sign nih, ada pikiran aja buat coba itu coba. Karena kalau kita kemarin nggak nyoba, Mi, kita nggak pada Iya, nggak iya. bisa untuk di sini gitu loh. Kayak kita juga takut kan. Kita juga takut. Takut kayak Takut mulai sebenarnya udah libas aja gitu. Fun fact-nya itu kemarin kalau aku kayak detik-detik terakhir baru untuk mau. hari terakhir banget. Cuman Cuman beberapa hari sebelumnya isi hasil dokumen benar. Cuman kayak ada sign tuh di akhir-akhir kayak ya udah di ini tuh kesempatan gak datang 2 kali gitu. Tapi tuh itu rezeki gak ada yang tahu. Itu basic yang awalnya harus sobat safety punya gitu loh. Jadi jangan males tadi itu. Terus kalau ngomongin soal pesan dan kesan ya tadi ya, di gimana bisa untuk maju terus nge-apply ataupun nanti di Freeport gitu. Ini khusus untuk internship Freeport, teman-teman pantauin tadi di bulan-bulan tertentu tadi pasti buka nanti mungkin insya Allah di tahun depan. di Instagram LinkedIn, tapi paling cepat itu biasanya di Instagram. Di Instagramnya langsung ada posternya gitu. Nah, cari tahu kalau teman-teman ngerasa kayak belum haus akan ilmunya di awal tentang gimana sih kira-kira alur proses bisnisnya, kalian juga bisa connect dulu nih di LinkedIn ya. Connect di LinkedIn kira-kira pekerja-pekerja di sana gitu dengan cari highlightnya mungkin Freeport, terus pekerja-pekerja di sana mungkin safety di kepo-kepoin LinkedIn mereka gitu juga bisa connect sebelum kalian terjun ke sana juga boleh banget gitu. Apalagi ya Mi, mungkin yang untuk lebih persiapan, tapi kalian harus lebih berani untuk mencoba, itu aja sih sebenarnya poinnya. Tapi kalau kalian udah dengerin podcast kita udah sampai detik ini, aku yakin banget kalian udah berani untuk mau coba tahu untuk ilmu pengetahuan ini sih sebenarnya gitu ya Mi. Kalau POV dari aku adalah pertama punya strong karakternya adalah kayak teman-teman tahu value apa yang ingin dibicarakan di sana, kemudian apa yang ingin deliver ke orang-orang gitu ya, kayak kira-kira apa yang teman-teman bisa deliver dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama Freeport sama departemen teman-teman itu kira-kira masuk nggak sih, sesuai nggak sih kayak gitu. Jadi teman-teman punya tahu kira-kira apa yang bisa teman-teman kasih itu sesuai atau tidak. Terus yang kedua adalah coba untuk be open dengan segala hal gitu. Mulai dari misalnya nih teman-teman pengen cari tahu informasi tentang Freeport, coba reach out ke senior, ke kakak tingkat gitu kan yang pernah ada pengalaman di sana. Jadi bisa belajar kira-kira gambarannya nanti Seperti apa, proyek yang bisa diambil seperti apa, kemudian proses adaptasinya seperti apa. Karena semakin cepat teman-teman untuk prepare, maka semakin kuat juga tekad yang akan dihasilkan dan juga semakin siap juga teman-teman gitu. Apalagi sobat safety, dimana cewek itu kan harus punya mindset untuk selalu siap untuk otomatis kita bisa terus belajar gitu kan gitu. Terus tadi setuju banget sama yang Asyik bilang kalau misalnya kita juga harus siap sama opportunity yang ada di dalam kita, apa yang datang di kita gitu. Jadi kita harus selalu siap. Terus dan yang terakhir adalah jangan takut tadi sih, kayak nggak apa sebenarnya. Rasa takut tuh nggak apa, yang penting jangan rasa takut itu aja gitu. Oke, mungkin dari Sobat Safety juga perlu take out ya tadi pesan-pesannya dari Kak Ca juga Esmi, jangan pernah takut, terus harus terus coba lagi, terus tahu ya value diri kita nih sebenarnya seberapa nih, mau galinya seperti apa nih ke depannya gitu. Karena kalian udah bervalue tinggi kok pasti, udah sobat safety di rumah semuanya pasti. Cuma kan harus level up. Betul. Karena setiap orang juga itu punya value-nya masing-masing. Jadi tonjolin tuh value kalian masing-masing kayak gitu. Karena gimana pun ya, meskipun bidangnya sama, tapi setiap orang tuh punya Referensi gitu loh. referensi kayak gitu. Jadi tunjukin, just be honest. That's why tadi kan butuh banget yang punya strong character supaya kita tuh benar-benar tahu dan apa value yang mau kita deliver dan kita tuh impactnya gimana sih ke orang-orang, ke society, apalagi ke industri yang mau kita geluti kayak gitu. Jadi teman-teman punya long term goals gitu yang kuat gitu. Itu untuk PR ya buat teman-teman Sobat Safety, jangan lupa dicatat itu saran dan masukannya dari Kak Aca. Ya, karena tadi dari awal sampai akhir kita semua dapat masukan ya. Iya, betul. Ini apa ya? Pelan-pelan dulu mana yang harus dulu kan gitu ya. Mulai apa ya, dari sipil lah, jaga kesehatan lah, apalagi lah itu banyak banget ya. Aduh, tapi sayang banget Kak, kita nggak kerasa udah di penghujung acara Oscast episode 4 ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih gitu ya Sultan sama Kak Ismi, Kak Aca karena udah mau
cerita-cerita sama kita gitu ya. Dan Sobat Safety di rumah tentunya. Ya, semoga dari pengalaman kakak-kakak yang dibagikan bisa menginspirasi dan bantu Sobat Safety untuk mempersiapkan diri dan lebih baik. Jangan lupa terus ikuti Oskes dan selalu semangat dalam beraktivitas. Nah, betul banget Sultan. Terima kasih kepada Sobat Safety yang sudah menonton Oskes episode 4 kali ini. Jangan lupa untuk follow dan nyalain notifikasinya di akun media sosial Osforum, baik di YouTube, LinkedIn, Instagram. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dan kita sharing-sharing sama teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Oskes. Bye-bye, sampai jumpa. See you Sobat Safety. Record our Record our story story into into the the Oskes. Oskes. Bye. Bye.